obatnya hampir semuanya itu masih dalam clinical trial. Proses diagnosanya mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis, itu semuanya sedang proses. Belum ada kepastian 100%. Tuhan sendiri yang tempat dia berkembang itu juga masih terus mengalami perubahan-perubahan penyempurnaan. Bagaimana menentukan, oh ini karena COVID. Kematian juga demikian. Kita sedang proses audit, apakah ini meninggalnya karena COVID atau meninggalnya ini karena penyakit lain yang ditumpangi COVID. Jadi semuanya dalam proses. Sekarang tadi yang ditanyakan tentang laboratorium, baik itu antigen maupun itu antibodi. Antigen itu adalah pemeriksaan swab atau PCR, ya, swab lanjut ke polymerase chain reaction. PCR atau swab itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi kapan dia positif, kapan dia negatif. Salah satunya adalah proses pengambilan. Proses pengambilannya bisa melalui hidung, bisa melalui mulut. Yang bagus sebetulnya adalah bronchial lavage, masuk ke dalam mana. Tapi itu tidak mungkin. Pasiennya dimasuk ke dalam, dan cairan yang ada di paru-paru itu yang diambil. Itu yang paling representatif. Kalau kita melalui hidung, nasofaring namanya hidung atau mulut, dikatakan di sana kalau memang virusnya itu tidak nempel di situ, tapi nempelnya di sini, ya tetap negatif. Tetap negatif. Kemudian sangat tergantung juga dari regensianya. Regensianya itu, jadi virus itu sebetulnya tidak bisa dilihat. Dia hanya dibandingkan susunan proteinnya dengan protein dari yang kita buat regennya itu. Dicocokkan. Kalau cocok, ya itu positif. Primer namanya, cocok positif. Nah, regen ini terus berkembang. Macam-macam mereknya, macam-macam kantongnya. Namanya CN atau CT value. Jadi ada yang sangat sensitif, ada yang kurang sensitif. Jadi sangat tergantung dari regensianya. Nah, kapan virus ini bisa dideteksi itu juga macam-macam lagi. Ada saat misalkan kita duduk begini kena virus, masuk virus ke tubuh kita melalui pernapasan, yang paling banyak melalui pernapasan. Itu kalau di swab masih negatif. Ditunggu dia virusnya berkembang, multiplikasi sampai banyak, ada saran apa namanya? Jalan napas kita, begitu di swab mungkin 3 hari kemudian baru positif. Karena pada saat pertama kali itu hanya sedikit jumlahnya. 3 hari kemudian dia berkembang dalam tubuh kita, di swab baru positif. Jadi kenapa hari ini saya negatif, besoknya positif? Ya sedang proses. Di samping itu tergantung regensianya. Makanya kalau kita melakukan PCR atau swab harus betul-betul konsen terhadap pasiennya itu. Nah, berdasarkan itulah maka yang penting itu sebetulnya adalah gejala klinis. Celakanya gejala klinis COVID ini macam-macam, 1000 wajah. Kami di Sutomo sudah merawat 3.000 pasien. Di rumah sakit lapangan 3.300 lebih. Saya simpulkan tidak ada satupun pasien yang gejalanya sama. Ada isolasi kasus saja yang sangat ekstrim. Datang ke Sutomo keluarnya bukan batuk, bukan panas, bukan pilek, diare keluarnya. Keluarnya diare. Keluarnya diare. Jadi kan ini karena dia tertularnya lewat makanan. Jadi dia diare. Pada saat swab negatif, tetapi klinisnya dokternya itu sudah melakukan pemeriksaan radiologis, difoto paru-parunya sudah ada bercak-bercak, kemudian sudah ada panas, diare. Beberapa hari kemudian berkembang terus, barulah swabnya positif beberapa hari kemudian. Jadi
itulah Bapak-Bapak sekalian, COVID ini memang sulit. Saya tidak yakin kalau kawan-kawan rumah sakit itu istilahnya mengcovidkan. Itu suatu kewaspadaan. Suatu kewaspadaan. Jadi kalau di Sutomo kami membuat namanya scoring system di UGD. Jadi ada gejala, tanda, laboratorium, radiologi, kita scoring system, high risk, low risk, moderate risk. Dari scoring system ini baru nanti lanjut ke arah pemeriksaan yang lebih gampang. Jadi memang COVID ini kalau bisa kami simpulkan ya sejuta wajah. Masih misterius tadi betul. Tapi masih misterius. COVID ini masih misterius, Pak. Redaksi Berita9.com melaporkan.